Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Amma Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep nastar klasik yang super glowing, mulus, anti retak, dan ini lumer banget. Resep ini cocok dijadiin untuk ide jualan ya teman-teman. Selain hasilnya yang cantik, glowing, ini juga hasilnya cukup banyak. Saya dapat 6 toples dari 500 gram tepung terigu. Rasanya enak banget, lumer, wangi. Dan nanti juga akan saya bagikan tips dan triknya agar nastar kalian itu glowing serta mulus ya teman-teman, anti retak. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu, serta nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan 250 gram margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia butter margarin. Kemudian tambahkan butter sebanyak 100 gram, jadi total 350 gram ya. Kalau kalian nggak mau pakai butter, boleh semuanya full margarin. Tambahkan dengan gula halus sebanyak 80 gram, ini sambil diayak agar tidak ada gula yang bergerindil. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata, kurang lebih selama 2-3 menit. Jangan terlalu lama ya. Setelah tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan 2 butir kuning telur. Jadi kita masukkan kuning telurnya saat margarin dan gulanya sudah diaduk dan sudah halus ya. Jangan di awal karena nanti adonan bisa rawan beleber. Dikarenakan telurnya sudah mengembang ya kalau kita aduk dari awal. Kemudian masukkan susu bubuk sebanyak 1 sachet. Lalu kita aduk kembali. Selanjutnya tambahkan tepung maizena. Di sini saya pakai 60 gram. Ini saya ayak. Lalu kita aduk kembali. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya ini saya sisihkan dulu whiskernya. Lalu tambahkan tepung terigu protein rendah. Saya pakai merek Kunci Biru. Ini sambil diayak ya teman-teman agar tidak ada tepung yang bergerindil, dan dimasukkannya bertahap sambil diaduk seperti ini menggunakan spatula. Untuk penggunaan tepungnya ini 500 gram ya. Jika sudah mulai tercampur, kita bisa tambahkan sisa tepung terigunya. Lakukan sampai tepungnya habis ya teman-teman. Dan kita aduk kembali sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini udah mulai susah diaduk menggunakan spatula. Saya mau lanjut aduk menggunakan tangan. Saya menggunakan sarung tangan plastik ya teman-teman agar lebih higienis. Terutama kalau kalian mau buat jualan ya teman-teman, pastikan kalian menggunakan sarung tangan agar adonannya itu nggak terkontaminasi. Nah, ini udah tercampur rata. Ini adonannya lembut ya teman-teman, mudah sekali buat dibentuk. Selanjutnya ini mau saya ambil sebagian adonan. Dan sisa adonannya ini kita simpan, tutupi menggunakan plastik atau kain bersih. Selanjutnya kita bagi-bagi adonannya menggunakan sendok takar ukuran 5 ml atau bisa kalian timbang seberat 7 gram ya teman. Tapi menurut saya dengan menggunakan sendok seperti ini lebih praktis dan cepat. Nah, ini udah selesai saya
takar ya adonannya. Selanjutnya mau saya bentuk. Ini sudah saya siapkan selai nanasnya, sudah saya bulatkan. Beratnya kurang lebih 4 gram. Di sini saya tidak menggunakan sarung tangan, tapi saya sudah cuci tangan dan tangan dalam kondisi kering ya teman-teman. Lalu kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita pipihkan dan letakkan selai di atas adonannya dan kita tutup. Lalu kita bulatkan seperti ini. Kita membulatkannya juga sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama karena nanti adonannya rawan beleber kalau terlalu lama dibulatkan di telapak tangan. Nah, ini saya contohkan lagi, tinggal kita ambil adonannya lalu pipihkan, isi menggunakan selai nanasnya. Nah, tinggal dibulatkan dan letakkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi dengan apa-apa ya. Lakukan sampai semua adonannya habis dan loyangnya terisi penuh. Ini selainya cukup besar ya teman-teman, jadi untuk satu nastar ini beratnya sekitar 11 gram ya. Nah, ini udah aku bentuk semua adonan nastarnya, saya dapat 2 loyang penuh. Kemudian ini tinggal kita oven saja. Untuk ovennya pastikan sudah dipanaskan sebelumnya kurang lebih 10 menit. Di oven menggunakan suhu 130 derajat Celcius, apinya atas bawah. Dan ini saya oven 2 loyang sekaligus. Untuk waktunya nanti sekitar 40 menit dan di menit ke-20 kita tukar posisi ya teman-teman. Nah, yang atas jadi di bawah dan yang bawah jadi di atas. Jadi tips untuk mengoven nastar ini jangan menggunakan suhu yang tinggi karena nanti nastarnya rawan retak ya teman-teman. Nah, ini setelah 40 menit kita keluarkan nastarnya. Dan ini kita tunggu dulu sampai nastarnya benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku sebelum kita oles ya. Nah, sambil menunggu kita buat olesannya. Saya pakai 2 kuning telur omega, 1 sendok makan minyak goreng, dan setengah sendok teh susu kental manis. Kemudian ini diaduk sampai rata. Lalu agar olesannya benar-benar halus, ini saya saring ya teman-teman. Jika kalian tidak mau menyaring juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Olesannya siap digunakan. Nah, ini nastarnya udah dingin ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita oleskan saja di bagian atasnya seperti ini. Ini opsional ya, boleh keseluruhan dari permukaan nastar ataupun setengah bagian seperti saya. Dan ini mau saya oles 2 kali ya teman-teman. Sebenarnya ini dioles sekali pun udah cukup glowing. Jika kalian mau dipakai untuk ide jualan, boleh dioles sekali aja. Tapi kali ini aku mau oles 2 kali. Dan ketika kita mau mengoles yang kedua, pastikan lapisan yang pertama sudah kering ya teman-teman. Jangan masih basah, karena jika masih basah, nanti olesan kalian tidak akan mulus. Dan pastikan saat kalian mengoles nastar ini harus pelan-pelan dengan lembut ya teman-teman. Jadi memang untuk membuat nastar ini harus penuh kesabaran dan ketelatenan. Nah, ini udah selesai saya oles semua. Selanjutnya tinggal kita oven kembali nastarnya. Ini saya pakai rak yang paling bawah. Oven menggunakan api bawah saja. Suhunya 110 derajat kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini udah mateng ya teman-teman nastarnya. Cantik sekali, tidak ada yang retak ya. Nah, ini dia nastarnya yang sudah matang. Kelihatan ya teman-teman, ini hasilnya benar-benar mulus, glowing, gak ada yang retak sama sekali, dan gak beleber ya teman-teman. Sekarang kita lihat dari dekat seperti ini. Benar-benar mulus, halus, tidak berpori ya seperti habis skincarean. Tingkat kematangannya juga pas ya teman-teman.
Nah, ini bagian permukaannya benar-benar mulus teman-teman, licin, glowing. Sekarang kita lihat, ini nastarnya benar-benar ngeprul dan lumer banget teman-teman. Isian selai nastarnya juga full. Ini lembut banget teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita susun ke dalam toples seperti ini. Saya pakai toples ukuran 250 gram. Ini nastarnya saya beri cup. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya benar-benar cantik, glowing, mulus, gak ada yang retak sama sekali. Pastinya ini bakal nambah harga jual ya kalau dipakai untuk ide jualan. Nah, agar lebih menarik, ini kita beri stiker jualan kita seperti ini. Satu resep ini saya dapat 6 toples nastar ukuran 250 gram. Masih ada sisa sekitar setengah toples ya teman-teman. Jadi ini recommended banget resepnya. Cocok kalau mau jadiin ide jualan ataupun untuk isian toples lebaran nanti. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.